Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif atau biasa disebut sebagai PK untuk persiapan SNBT tahun 2024. Oke, mari kita langsung bahas soal-soal yang pertama. Soal yang pertama, segitiga ABC siku-siku di B, titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC siku-siku di D. Sudut ABD sama dengan 30 derajat, BD sama dengan 3, dan ABDE merupakan jajar genjang. Besar sudut BAE adalah, yang ditanya adalah besar sudut BAE, berarti kira-kira sebelah sini ya adik-adik ya. Ini dia. Nah, kalau misalkan saya gambarkan kembali bidang ABDE, misalkan ini titik B-nya, maka ini titik D, ini titik A, lalu ini adalah titik E. Yang ditanya adalah besar sudut BAE, berarti yang di sini. Oke, berikutnya kita ketahui bahwa tadi sudut ABD ya. ABD, berarti ini dia. Ini 30 derajat. Nah, adik-adik harus kita pahami bahwa sudut ABD dengan sudut BAE yang ditanya dalam soal itu adalah sudut garis yang berpelurus. Kalau berpelurus berarti totalnya 180 derajat. Oke, maka karena sudut ABD diketahui 30 derajat ditambah sudut BAE itu harus hasilnya 180 derajat, maka dari sini kita dapatkan bahwa sudut BAE itu sama dengan 150 derajat. Nah, itu dia, berarti jawabannya adalah yang pilihan yang A. Oke, itu untuk soal yang pertama. Mungkin masih mudah ya adik-adik ya. Mari kita lihat soal yang kedua, masih soal yang sama namun dia menanyakan hal yang lain. Oke, ini pernah keluar di SNBT tahun 2023 ya. Soal yang kedua, segitiga ABC siku-siku di B, titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC siku-siku di D sama seperti yang tadi, sudut ABD sama dengan 30 derajat dan BD sama dengan 3. ABDE merupakan jajar genjang, tapi yang ditanya di sini adalah AC-nya berapa, panjang AC-nya berapa. Oke, nah segitiga ABC saya buat di sini ya. Ini titik B, ini titik C-nya, ini titik A-nya, berarti ini adalah titik D. Terus katanya segitiga ABC itu siku-siku di B, berarti ini siku-siku, totalnya berarti 90 derajat ya. Lalu segitiga BDC siku-siku di D, berarti di sini siku-siku 90 derajat. Lalu sudut ABD ada 30, ABD berarti sebelah sini ya. Yang ini 30 derajat, maka sudut CBD itu sudah pasti 60 derajat karena totalnya harus 90. Berikutnya BD-nya 3. Yang ditanya adalah AC ya. Ini kalau saya misalkan ini sebagai X saja, panjang BC-nya, AB-nya sebagai Y, lalu panjang AC sebagai Z. Saya misalkan ya. Oke, adik-adik, mari kita cari dulu semua sudut dalam segitiga ini. Oke, karena di sini ini adalah 90 derajat ya siku-siku. Lalu di sini 60 derajat. Nah, berarti sudut yang di atas ini itu pasti 180 derajat dikurangi 90 dikurangi 60 karena total sudut dalam segitiga itu harus 180 ya. Oke, maka dia adalah 30 derajat. Ini 30. Oke, karena ini 30 derajat, lalu ini siku-siku di B 90, maka kita dapatkan sudut A. Sudut A di sini sudah pasti 180 dikurangi, yang di atas tadi sudutnya 30 derajat dikurangi siku-siku di B 90 derajat, berarti sudut A-nya adalah 60 derajat. Ini udah pasti 60 derajat ya. Oke, kalau kita mau mencari Z, setidaknya antara X dengan Y itu diketahui, supaya kita bisa gunakan aturan sinus ya. Panjang garis di hadapannya itu akan berbanding dengan sudut yang di hadapannya, ya. Oke, maka kalau dari sini karena yang diketahui adalah BD, kita bisa mencari X-nya dulu. Oke, berarti X banding sin. Sudut yang di hadapan X itu adalah ini. Nah, ya kan? Yang di hadapannya adalah siku-siku, berarti sin 90 derajat.
Berarti sama dengan, karena yang diketahui adalah BD, oke, BD banding, oke, sudut yang dihadapan garis BD adalah ini, sudut yang di atas 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Oke, maka X per 1, karena sin 91 sama dengan BD-nya 3, dibagi sin 30 itu setengah. Oke, maka kita dapatkan 3 bagi setengah adalah 6. Maka nilai X-nya adalah 6. Oke, karena X-nya sudah kita dapatkan nilainya adalah 6, maka kita bisa gunakan itu untuk mencari Z ya. Berarti nilai Z atau nilai AC yang akan kita cari, Z banding sin di hadapan ya, sudut di hadapan Z itu adalah ini, sudut 90 derajat. Oke, sin 90 akan sama dengan, kita gunakan X-nya, X banding sudut di hadapan X adalah sudut A. Oke, sudut A di sini 60 derajat, berarti sin 60 derajat. Maka Z per 1 sama dengan X-nya tadi 6, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, berarti Z sama dengan 6 dibagi setengah itu 12 per akar 3, tinggal kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3, berarti sama dengan 12 akar 3 dibagi 3 atau sama dengan 4 akar 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, ini dia ya. Oke, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya menanyakan luas jajar genjang ABDE ya. Oke, ini tadi gambarkan lagi, ini titik B, ini titik D, ini titik A-nya, lalu ini adalah titik E. Oke, adik-adik harus ingat bahwa rumus dari luas jajar genjang itu sebenarnya hampir mirip dengan persegi panjang ya, panjang kali lebar, atau di sini adalah alas kali tinggi. Oke, tingginya yang mana? Ya kita harus tarik garis seperti ini, kita harus tarik garis lurus. Oke, anggaplah ini titik F. Tingginya berarti adalah DF ini. Ya, dari titik D ke F itu adalah tingginya. Alasnya yang mana? Boleh DE, boleh AB. Itu adalah alas. Ini alasnya, ini tingginya. Masalahnya di sini adalah kita belum mengetahui berapa besar alasnya ataupun berapa besar tingginya. Maka kita gunakan lagi seperti yang tadi, menggunakan aturan sinus ya. Diketahui BD adalah 3, berarti ini 3 ya. Lalu tadi ada ABD, ini 30 derajat. Oke, ini 30 derajat. Ini berarti siku-siku karena kita tarik garis lurus, sorry. Ini 90 derajat, maka sudut yang sebelah sini sudah pasti 60 derajat. Ya, karena ingat total sudut dalam segitiga itu 180. Sehingga kita bisa gunakan aturan sinus seandainya saya buat seperti ini supaya makin jelas ya adik-adik. Ini saya ambil segitiga BFD. Ini D-nya, ini B-nya, ini F-nya. Oke, di sini 3. Oke, sudut di hadapan garis BD atau yang 3 ini adalah ini, siku-siku ya, berarti 90 derajat, maka BD banding sin 90 derajat itu akan sama dengan, karena kita ingin mencari tinggi itu adalah DF ya, DF banding sudut di hadapan DF itu adalah sudut ini berarti tadi 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Maka BD-nya 3 per 1, sin 90 adalah 1, lalu DF bagi sin 30 itu adalah setengah. Kita kali sila, maka DF itu 3 kali setengah atau sama dengan 1,5. Nah, berarti tingginya ini di sini 1,5. Oke, sudah kita dapatkan. Ya. Yang berikutnya untuk mencari alas. Sekarang untuk mencari alas, tadi saya katakan alasnya bisa jadi DE atau garis BA. Nah, kembali ke segitiga yang di nomor 2 tadi. Nah, untuk mencari BA yang Y tadi ya. Oke, Y. Maka dari sini kita bisa mencari Y banding sudut di hadapannya adalah 30 derajat, berarti sin 30. Oke, akan sama dengan ya kita gunakan saja BC. BC itu tadi 6 banding sudut di hadapan BC itu adalah yang ini 60 derajat, berarti sin 60 derajat. Maka Y banding setengah sama dengan 6 per setengah akar 3,
Oke, setengahnya dari sini bisa kita coret. Lalu tinggal kita rasionalkan, ini dikali akar 3 per akar 3. Berarti nilai Y adalah 6 akar 3 dibagi 3, atau Y sama dengan 2 akar 3. Nah, Y itu adalah AB, berarti ini 2 akar 3. Kalau AB 2 akar 3, berarti DE juga sudah pasti 2 akar 3 ya. Itu pasti sama. Maka luasnya tadi rumusnya adalah alas dikali tinggi. Alasnya 2 akar 3, tingginya itu 1,5 atau 3 per 2. Coret ini, maka jawabannya adalah 3 akar 3. Jawabannya yang D. Nah, itu dia adik-adik. Dari satu soal bisa menjadi beranak cucu istilahnya ya, menjadi 3 soal dengan menanyakan hal yang berbeda dalam satu kasus. Oke, itu dia ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Oke, ini dia soalnya. Dua bilangan dua angka dibentuk dari semua angka 1579. Oke, jadi ada dua bilangan terdiri dari dua angka, dibentuk dari angka ini, namun mungkin soal ini maksudnya adalah dua angkanya berbeda gitu ya. Jadi kalau kita gunakan 15, yang satunya lagi berarti 79. Jadi kalau angka bilangan yang pertama 15, berarti bilangan yang kedua 79. Kita nggak boleh misalkan bilangan yang pertama itu 55, bilangan yang kedua itu 11. Kan berarti berulang, 5-nya 2 kali, satunya 2 kali. Ya, jadi tidak boleh berulang, angkanya harus ini saja. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah keripatan 5. Oke, kalau bilangan terkecil ya sudah pasti yang puluhannya 1, ya kan? Oke, satuannya ya tinggal di angka 5, 7, 9. Ya, supaya dia mendapatkan bilangan terkecil, sudah pasti kita gunakan angka 5, 15. 15 apakah dia merupakan kelipatan 5? Ya, benar. Maka pernyataan yang pertama itu benar. Oke. Yang kedua, hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 dikali 71. Nah, adik-adik kalau adik-adik hitung, ini nanti hasilnya adalah 6.765. Oke. Nah, apakah ini adalah kedua bilangan dengan hasil perkalian terbesar yang mungkin dibentuk dari keempat angka ini? Nah, kita bisa coba-coba. Misalkan ya angka bilangan yang pertama misalkan 15 kali, berarti sisanya adalah 79 atau 97. Nah, apakah ini lebih besar dibandingkan yang di atas? Ya mungkin tidak, karena pengalinya saja 15 ya kan, dengan 71 itu sudah beda jauh. Nah, adik-adik bisa coba. Nah, saya mencoba triknya seperti ini. Sudah pasti angka yang pertama adalah 90-an. Ya kan? Untuk bilangan yang kedua, puluhannya sudah pasti 70-an supaya mendapatkan bilangan yang terbesar. Nah, sekarang masalahnya apakah kita gunakan satuannya 5 atau satuannya 1? Dan ini satuannya 1 bisa jadi 5. Nah, itu aja kemungkinannya. Ya, kalau yang lain mungkin sudah pasti hasilnya lebih kecil dibandingkan 95 dikali 71. Jadi adik tinggal coba mengganti satuan saja menjadi 91 dikali 75. Nah, saya mendapatkan nilainya lebih besar dibandingkan yang pertama, itu 6.825. Berarti pernyataan yang kedua itu salah, karena masih ada bilangan yang mungkin dibentuk dengan hasil perkaliannya lebih besar dibandingkan bilangan yang pertama ini. Jadi buat dalam soal gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga, selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Oke, contohnya nih kayak tadi ya, 95 dengan 71. Ini kalau kita buat selisihnya ini berapa deh? 24 ya. Oke, apakah ada yang lebih kecil dari 16? Ini ya, kita temukan saja 24. Coba kalau misalkan 91 dikurangi 75. Sepertinya ini yang 16 ya, yang ada dalam soal. Berarti angkanya 91 dikurangi 75. Nah, apakah ada lagi angka terkecil? Saya mendapatkannya ada yang lebih kecil. 71 dikurangi 59. Jadi ada bisa coba-coba gitu ya. 71 dikurangi 59 ini nanti hasilnya 12. Nah, ini saja sudah lebih kecil dibandingkan yang ada pada soal, maka pernyataan yang ketiga ini salah. Seperti itu ya. Jadi bisa dicoba-coba, mungkin agak memakan waktu, tapi kalau adik-adik menghitung dengan cepat, saya rasa soal ini bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1,5 menit saja. Oke. Yang nomor 4,
Selisih terbesar bilangan yang mungkin dibentuk adalah 62. Selisih terbesar. Berarti kalau selisih terbesar, yang pertama angka yang paling besar, yang kedua angka yang paling kecil. Saya dapatkan yang pertama itu sudah pasti kita gunakan angka 9. Oke, berarti 97 lah angka yang paling besar yang bisa kita gunakan. Terus bilangan yang paling kecil itu pasti 15. Oke, kalau kita hitung ini sendiri, ini hasilnya 82. Berarti selisih terbesarnya bukan 62, saya mendapatkan yang 82. Berarti salah. Sehingga ada berapa banyak pernyataan yang bernilai benar, itu hanya ada satu pernyataan, yaitu di pernyataan nomor 1. Jadi jumlahnya hanya satu saja, jawabannya adalah B. Oke, kira-kira seperti inilah gambaran soal-soal PK yang keluar di tahun 2023 ya. Kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 5. Oke, ini bentuk soal yang terbaru ya, yang keluar di PK tahun 2023 seperti ada diagram alur seperti ini. Nah, jika diberikan input min 6, saya biasanya kalau seperti ini tidak memahami diagramnya dulu, saya langsung lihat ke soalnya. Supaya menghemat waktu ya, sudah pasti. Jika diberikan input min 6, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, mari kita lihat diagram alur tersebut. Dimulai dari N. Oke, jika N-nya lebih besar dari 0, kalau jawabannya, berarti adik-adik tinggal ikuti saja alur yang ke bawah. Kalau jawabannya tidak, berarti lanjut ke sebelah sini. Karena min 6 itu tidak lebih besar dibandingkan 0. Maka P sama dengan N kuadrat. Berarti kita dapat P sama dengan N kuadrat. N-nya adalah min 6. Maka min 6 kuadrat itu adalah 36. Itu kita dapat P-nya. Lanjut ke sebelah sini lagi. Q sama dengan P per 4. P-nya tadi kita dapatkan 36. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Itu nilai Q-nya. Lanjut lagi ke bawah, maka didapatkan nilai N, P dengan Q. Nilai N-nya tadi min 6, oke, P-nya 36, Q-nya 9. Yang berikutnya, kita lihat saja pernyataannya ya adik-adik. 1. Q bilangan kuadrat. Apakah Q 9 ya adalah bilangan kuadrat? Benar. Kuadrat dari berapa? Dari 3. 3 kuadrat itu 9, berarti jawabannya benar. Yang kedua, Q bilangan genap. Apakah 9 ini bilangan genap? Oh, sudah pasti salah. Itu ganjil ya adik-adik ya. Pernyataan yang ketiga, P dikurang Q adalah bilangan ganjil. P-nya 36, dikurangi 9. Ini hasilnya adalah 27. Benarkah ini bilangan ganjil? Benar. Yang berikutnya yang keempat, P tambah N. P-nya adalah 36, ditambah N berarti dikurang 6 ya. Ditambah min 6 sudah lebih pastinya ya. Per Q, Q-nya adalah 9. Apakah ini benar lebih besar daripada 4? 30 dibagi 9 itu tidak lebih besar dibandingkan 4. Ini pernyataannya salah. Harusnya lebih kecil ya. Maka ini salah. Maka pernyataan yang benar menurut diagram alur tersebut adalah 1 dan 3, jawabannya yang B. Oke, itu dia. Baik adik-adik, itulah contoh-contoh soal PK SNBT tahun 2023. Kurang lebih mirip seperti ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.